Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanni annakum bi khair. Qabla an nabda at-ta'allam, ta'awna naftah terus al-yawm bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Litashil fahmul maqasid min hadhil maddah natakallamu bil lughah Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang hal. Hal itu isim mansub yang menyatakan suatu keterangan suasana yang samar. Jadi biasanya menjelaskan suasana orangnya, orang yang melakukan pekerjaan, atau menjelaskan suasana objek suatu yang dikerjakan. Contoh yang menjelaskan suasana fa'il. Ja'a Zaidun rokiban. Zaid sudah datang sambil berkendara. Rokiban ini menjadi hal. Kalau dimaknai seperti ini. Ja'a teko atau datang. Siapa yang datang? Zaidun, Zaid. Rokiban hale numpak kendaraan. Hale naik kendaraan. Itu contoh dari keterangan yang menjelaskan suasana orang yang mengerjakan suatu pekerjaan. Lalu selanjutnya ada contoh menjelaskan suasana maf'ul. Raqibtul al-farsa musarrajan. Aku sudah menunggang kuda sambil berpelana. Raqibtu menunggang sapa aku, menunggang ing, menunggang siapa aku, al-farsa ing kuda. Musarrojan hale berpelana. Nah, lafadz musarrojan ini berkedudukan sebagai hal dari maf'ul lafadz al-farsa. Ini menjelaskan suasana kudanya. Jadi kudanya berpelana. Berpelana waktu dipakai oleh orang yang menaiki kuda, yaitu aku. Ada juga yang menjelaskan suasana keduanya maupun fa'il, baik fa'il maupun maf'ul. Contohnya laqaitu abdallahi raqiban. Laqaitu aku sudah bertemu abdallahi ing Abdullah raqiban hale berkendara. Ini raqiban ini menjadi hal dari maf'ul yaitu abdallah dan dari fa'il yaitu aku, menjelaskan suasana fa'il dan maf'ulnya. Selanjutnya syarat-syarat hal. Yang pertama, dia harus nakiro. Nah, kalaupun nanti teman-teman itu menemukan hal yang berupa ma'rifat, maka itu mesti ditakwilkan dengan lafadz nakiro. Jadi, misal memang dia ma'rifat, tapi takdirnya dia itu adalah nakiro. Contohnya gini, Ja'a Zaidun wahdahu. Ja'a teko sopo Zaidun Zaid wahdahu hale sendirian. Ini kan dia ma'rifat kan, wahdahu itu jadi hal tapi dia lafadznya ma'rifat. Tapi takdirnya dia adalah berupa nakiroh yang awalnya lafadznya itu Ja'a Zaidun munfaridan. Munfaridan nakiroh. Jadi kalaupun nanti teman-teman menemukan hal yang berupa lafadz ma'rifat, maka mestinya ditakwilkan dengan lafadz nakiroh. Ditakwilkan itu maksudnya gini, sekalipun lafadznya itu menunjukkan format ma'rifat, namun maknanya itu ditakwilkan nakiroh. Syarat yang kedua yaitu isim mustaq. Dia harus isim mustaq terbentuk dari tasrif atau pergantian bentuk. Tapi terkadang hal juga ada pula yang berbentuk jamid, tapi kebanyakan berupa isim mustaq. Syarat yang ketiga yaitu hal itu harus setelah kalimat sempurna. Jadi kalimat sempurna itu maksudnya harus ada fi'il fa'il minimal gitu. Ada mubtada' khobar gitu. Jadi dia itu harus sesudah jumlah atau kalimat yang sempurna. Contohnya wala tamsi fil ardi maroha. Kata maroha ini menjadi hal setelah ada fi'il maf'ul yaitu tamshi. Di situ ada fi'il dan ada fa'ilnya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Lalu syarat yang keempat yaitu
terdapat sahibul hal atau pelaku hal. Kecuali yang dalam format makrifat ya, yang seperti contoh tadi yang saya tunjukkan. Contohnya, fiddari rajulun jalisan. Di dalam rumah tersebut ada seorang laki-laki. Jalisan ini berkedudukan sebagai hal dari lafadz rajulun. Rajulun itu kan sahibul halnya ya. Ini sahibul halnya berupa mubtada. Yang terakhir kita membahas tentang pembagian hal. Pembagian hal itu ada 3. Yang pertama hal mufrad. Maksudnya hal mufrad ini yaitu hal yang terdiri atas satu kata. Contohnya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia berpulang pada kaumnya dengan gembira. Masrura ini menjadi hal dari dianya tadi yang berpulang. Dia menjelaskan suasananya dengan gembira gitu. Mufrad ini dia tunggal dan dia suatu kata. Kalau yang hal jumlah yang kedua ini yaitu hal jumlah, hal yang terbentuk dari kalimat. Yang namanya kalimat berarti bisa fi'il fa'il ataupun mubtada khobar. Ini contohnya untuk jumlah fi'liyahnya ya. Ra'aitul ustada yabda'ud darsa. Ra'aitu saya melihat al ustada ing ustad hale yabda'ud darsa. Yabda'u mengawali sapa ustad ad-darsa ing pelajaran. Jadi saya menyaksikan bapak guru mengawali pelajaran. Ini halnya itu berupa suatu kalimat yaitu yabda'ud darsa. Itu menjadi hal. Yabda'ud darsa ini kan suatu kalimat yang berupa fi'il, fa'il, maf'ul gitu kan. Fi'ilnya yabda'u, fa'ilnya yaitu dia laki-laki, ad-darsa ini menjadi maf'ul. Jadi halnya yaitu suatu kalimat. Itu mengapa dia disebut hal jumlah. Contohnya, Yang ketiga ada hal sibul jumlah atau sibih jumlah. Hal ini yang menyerupai kalimat. Ini bisa mudhof ilaih, jar majrur atau dhorof madrof. Itu kan menyerupai kalimat karena terdiri dari lebih dari satu kata. Contohnya yudhi'ul misbahu haulahu. Lampu menerangi sekitarnya. Haulahu ini menjadi hal karena dia terdiri dari 2 kata yaitu haula dan hu. Ini idhofah gitu ya. Itu sedikit tentang hal, semoga bisa dipahami. Tetap semangat, jangan lupa untuk mengerjakan tugas setiap pertemuannya. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.